tulisannya fungisida. Jadi kalau yang namanya tulisan fungisida itu adalah racun yang digunakan untuk jamur, penyakit ataupun jamur. Nah itulah fungisida. Tapi kalau dia tulisannya insektisida seperti sini, ini berarti untuk hama ataupun serangga, ya kan? Nah sekarang kita bicara fungisida dulu. Fungisida yang saya bawakan di sini ada 3 jenis, ada Malaksil, Uranus, ada Galaxy. Nah sekarang ini kan ada 2 bahan aktif, Pak. Ini 2 bahan aktif, ini 2 bahan aktif. Jadi artinya biasanya kan orang 1 bahan aktif. Kalau yang sekarang ini hampir semuanya 2 bahan aktif, ya kan? Nah, ini bahan aktifnya Mancozeb sama Metalaxyl. Nah, ya kan? Sekarang saya ngajak Bapak itu bicara bahan aktif, Pak, bukan merek. Merek dagang. Ya kan? Merek dagang ini kebetulan saya kerja di sini. Ya kan? Mancozeb ini seperti ditin. Ya, betul. Ditin, Kozeb dan lain-lain sebagainya. Metalaxyl ini kalau di jagung orang pakai kayak saromil. Saromil, ya kan. Nah, fungsinya ya ini racun kontak sistemik, langsung kontak sistemik 2 dia pemakai. Nah, ini untuk apa? Kalau Mancozeb ini jamur ya, jamur, semua jenis jamur. Sama dengan apa itu? Apa itu tadi yang antrakol. Cuman bedanya di antrakol itu pada saat tanaman itu masih muda, jamur tuh masih mau berkembang. Tapi kalau sudah berkembang tidak bisa lagi dikendalikan. Harusnya pakai Mancozeb karena ini kontak sifatnya. Nah, terus ini kenapa harus ada Metalaxyl? Metalaxyl ini untuk Phytophthora. Tapi itu jamur yang paling susah dikendalikan di tanaman Phytophthora itu. Begitu kena langsung rusak tanaman itu, daunnya itu. Seperti ini kan ada biasanya tomat itu paling banyak Phytophthoranya. Ya kan? Bercak-bercak langsung dia kering terbakar gitu. Ini pemakaiannya ini. Nah ini sama untuk jamur juga, cuman dia bahan aktifnya beda. Ini ziram sama sulfur. Nah sulfur ini kan sulfur itu belerang, Pak. Nah kalau belerang salah satunya itu adalah untuk mengurangi serangan hama penyakit, makanya ada sulfur dia. Pemakaiannya sama, cuman dia nggak boleh dicampur satu-satu. Jadi Bapak misalkan pemakaiannya ini dulu, ya kan? Pemakaian ini seminggu sekali aja cukup. Jadi kalau ada tingkat serangan baru seminggu 2 kali. Kalau rata-rata nggak ada, 1 kali aja seminggu. Dan ini makainya 2-3 kali baru ganti yang ini. Ya. Pakai ini, misalkan sudah 2-3 kali, baru ganti pakai ini. Nah ini bisa dipakai di seluruh masa tanaman, dari mulai muda sampai tua. Nah ini beda lagi. Ini sistemik, 2 bahan aktif, azoxystrobin dengan difenoconazole. Ini sama seperti amistraltol. Ini dipakai jikalau dia sudah mulai berbunga. Jangan dipakai pada saat dia kecil. Kalau dia kecil ini sudah stagnasi tanaman itu. Dijelaskan, Pak, apa itu sistemik, nah, apa sistemik itu artinya kalau kontak itu seperti Bapak misalkan kena misalkan ya, tanaman ini tengah Bapak kena luka. Bapak katalah misalkan kita kena gatal-gatal. Iya. Kasih obat apa itu? Canesten apa? Obat kalpanak dulu. Itu kok kontak, Pak. Langsung dia terbakar langsung. Tapi sistemik itu kayak canesten. Canesten nggak terasa, tapi dia langsung mati menekan perakaran. Sama seperti ini. Dia sistemik, dia pelan masuknya, tapi dia ketahanan untuk tanaman itu sendiri. Daya kerjanya lebih lama dibandingkan yang ini. Nah, ini sistemik. Sistemik itu kalau sering dipakai, dia resistensi terhadap jamur. Jamur kalau ditanam dipakai ini terus, nanti berikutnya kebal tanaman itu. Ya. Jadi tidak boleh dipergunakan terus-menerus. Paling lama untuk sistemik itu berapa lama pengaplikasian? Apakah sebulan? Setelah musim vegetatifnya keluar, pakai vegetatif itu aja. Pakai yang kontak. Yang sistemik itu. Setelah itu kontak terus. Kalau kontak tuh aman. Tidak, maksudnya sistemik ini digunakan apakah seterusnya atau berapa bulan gitu, Bapak? Pakai 2 kali aja cukup. 2 kali cukup. Ya sampai itu ya, lihatlah kalau misalkan nggak ada serangan ya cukup 2 kali. Cukup 2 kali baru diganti dengan yang kontak. Dikontak terus. Seperti itu. Kontak ada masalah. Kontak baru. Pokoknya 2 kali lah. 2 kali ya kan. 2 kali. 2 minggu pertama pakai ini, misalnya 2 minggu pertama pakai ini, 2 minggu pertama setelah vegetatif pakai ini 2 kali. Ya. Tapi jaraknya itu seminggu sekali kalau tidak ada serangan. Kalau ada serangan 4 hari, per 3 hari sekali. Ya kan? Nah ini tunggal. Nah, dalam artian nggak boleh dicampur 3-tiganya. Masanya kan beda-beda. Ini pertama, misalnya ini kedua, ini ketiga gitu. Yang ini setelah generatif.
Nah, kalau yang ini insektisida ini untuk hama. Ini saya bicara dulu ini, ya kan? Ini abamectin ini sama seperti Demolis, Agrimax, ya kan? Sasarannya itu lebih ke hama penusuk, karena hama itu kan ada 4 cara makannya itu. Yang Bapak bolong-bolong itu cara makannya pasti gimana? Makanan dari daun lah dia. Ya daun dia pasti makan kan, pakai melalui mulut kan. Yang makan pakai mulut itu biasanya apa? Serangga apa? Bisa ulat, bisa belalang. Nah, belalang. Jadi kalau yang ini dia lebih ke penusuknya. Nah, tadi kan itu kan makan. Nah, kalau makan saya nggak ada bawa di sini, Pak, karena itu murah-murah semua, banyak tuh. Kayak pecis dan segala macam tuh, itu yang supermetrin tuh, yang ulat-ulat itu makan itu, ya kan. Seperti yang Isadora tadi itu ulat itu. Ya kan. Nah, yang ini ke penusuk. Penusuk itu kan bisa ke wereng, bisa. Pokoknya hama-hama yang menusuk. Tadi kan makan. Ya kan? Menusuk itu dia tusuk, dia hisap. Makanya kenapa pucuk itu selalu tidak berkembang pada saat tanaman itu masih muda, pucuk dihisap, set, cairan masih muda disedotnya, otomatis tidak bisa berkembang dia. Itu kalaupun dia berkembang, dia itulah keriting-keriting. Ya kan? Nah, ini pakai penusuk ini, ya kan? Nah, dia bisa untuk apa saja? Sebenarnya lebih kuat dia kepada ke penusuknya itu, trip. Bisa ulat, bisa, tapi nggak terlalu kuat. Ya kan, kutu-kutuan bisa, tapi tidak. Kutu kebul. Kutu kebul bisa. Kutu kebul. Pokoknya yang penusuk lah. Kalau oteng-oteng bisa tidak, Pak? Oteng-oteng itu apa? Yang di kunang-kunang itu. Kayak kura-kura itu. Oh, itu kayak itu tadi tuh. Oteng-oteng. Desis. Dia Kalau makan kalau daun yang ke itu atas. ada bahan aktifnya, Bapak cari chlorpyrifos. Oh, kalau kayak itu. Chlorpyrifos itu kayak chlormide. Itu tadi itu. Jadi mana, Mas? Itu dia pakai itu apa tadi? Oh, kalau yang Dorsa. makan langsung dengan yang Imida penusuk beda. sama Beda, lambda. beda. Imida. Kalau imida lain lagi. Nah, itu yang saya bilang Mati tadi. dia tadi, Pak. Kalau itu tadi penusuk, dia kan kecil. Kalau sebenarnya dia ada bahan aktif. Dia apa Ngi? Bolongin daun. Kalau dia Makanin daun, makanin Pak. daun, Iya. dia harus yang keras. Makanya kalau yang tanam yang dia kan tadi saya bilang penusuk kan, ulat, penusuk menghisap, ya kan. Kemudian ada menggerek yang seperti daun-daun ini. Tadi kan kalau oteng-oteng kan makan daun. makan. Iya, Nah, makanya kalau tadi kita makan- pakai itu tadi Kalau dorsa. makan dia tadi harusnya dia yang kayak peretroid saja. Iya. Bahan aktifnya mungkin deltametrin, supermetrin, kayak decis lah, Decis matador, tadi ya, ya kan? Matador. Matador yang paling bagus. Kalau yang keras, ya bedanya tuh hama yang keras itu kulitnya baguslah chlorpyrifos. Cari aja bahan aktif chlorpyrifos. Seperti Dorsba, ya kan banyak sih carinya, ya kan. Ada Metacor. Ya. Oh ya, itu oteng-oteng itu dia keras. Keras, pasti keras sama yang Badannya. keras itu. Kan dia licin tuh. Iya. Belalang itu kan keras. Ah. Kemudian kepi itu kan keras kan. Nah, Hmm. jadi dia perlu yang racun yang keras kayak gitu. Dan dia sedikit berbau untuk mempengaruhi penciuman dia, saraf dia terganggu. Ya kan? Kalau belalang saya tahu waktu tanaman masih kecil dia suka potong batang. Nah itu, ya kan. Nah cuman masalahnya itu Pak, dia potong itu kan karena kan hama nyaman, hama itu udaranya bebas. Tapi kalau kita semprot kan, kalau dia ada terkena itu yang berkontak tadi. Tapi kalau dia misalkan tidak ada, baunya itu lah mengurangi dia untuk hadir. Bukan berarti ini. Nah sekarang Bapak semprot lah, mana ada hama sekarang ini? Kan nggak ada dia, entah kemana dia. Tapi nanti sore pasti datang dia. Pas Bapak nyemprot dia ada, itu yang kena, ya kan? Pasti ada yang terkena. Tapi kalau nggak kena, dia kan menempel nih di daun itu. Baunya itu yang menyebabkan dia kabur. Ataukah memang telurnya itu tidak bisa berkembang. Nah ini yang tidak berkembang telurnya ini sama yang ini, ya kan. Kadang-kadang kita lihat kita tomat dengan cabai itu, kok ada ulat di dalam, ya kan. Berarti pada saat putihnya itu dia sudah tusuk dulu, telurnya diletakkan ke dalam. Nah itu dia tidak berkembang di situ. Kalau dia kena ini, tapi kalau dia tidak disemprot kan pasti dia berkembang gitu. Nah ini insek ya. Ini tutup penusuk. Ini ada 2 bahan aktif. Kalau ini 1, ini 2 bahan aktif dia, monosultaf sama ini nih. Apa ini? Buprofezin. Nah, ya. Monosultaf. ini seperti spontan ini. Nah, kalau Bapak tahu spontan, Tahu, itu monosultaf pakai terus tuh bahan orang aktif. Timbar ya. Nah, itu ya spontan itu hama penusuk kan? Iya betul. Tuh wereng. Iya. Wereng kan nusuk kan? Iya. Nah, ini timbar ini buprofezin. Buprofezin itu adalah hama telurnya itu. Nah, ini dipakai ya. Nanti saya penggunaannya saya belum cerita berapa. Yang penting untuk hama-hamanya dulu. Jadi ini penusuk semua ini. Nah, yang ini
dua bahan aktif, propenopos sama lufenuron, ya kan? Propenopos itu Bapak pernah dengar kurakron? Kurakron untuk keriting cabai. Zaman dulu itu kalau sebut cabai keriting pakai kurakron. Nah, ini bahan aktifnya satunya kurakron, satunya lufenuron. Lufenuron itu untuk ulat. Jadi ini dua bahan aktif untuk penusuk dengan untuk pemakan dari ulat itu. Pemakaiannya nanti saya ceritakan. Pakai, jadi cukup pakai masuk 101, masuk 101. Ya. Nah, ini kan ada apa nih? Coba, ini kandungannya. Apa nih? NP N-nya berapa itu? 15%. Hah? 15 10. Nah, N-nya kan 15, P-nya 10. Potasiumnya 22. P. Tinggi K2, K2. K-nya tinggi. Berarti kan kaliumnya tinggi nih, 2 kan. Untuk buah, magnesiumnya kan ada 2%. 2%. Nah, kan Sulfurnya sulfurnya ada. Boronnya juga ada dia, mangannya ada, zincnya ada. Nah, ini kan unsur-unsur mikro ini, boron, mangan, zinc ini tadi. Ya kan, zinc lihat di mana? Di antrakol, lihat antrakol. Ada plus zinc. Iya, betul. Ini, ya itu tadi. Karena dia pada saat awal-awal yang daun yang kayak gini kan, udah ditusuk, disedot cairannya oleh hama tadi, ya kan, sehingga akhirnya tidak berkembang normal dia daunnya. Sama seperti ini ya. Iya, sama seperti itu. Kalau gini apa harus yang Tambah pupuk mikro lah. mikro ya? Iya. Pupuk mikro aja tambah kayak gitu. Nah, ini kan harusnya ini kan nggak terlalu banyak tunas-tunas air ini kan dibuang kayak gini kan. Nggak boleh dipotong gini ya, Pak? Enggak, Nanti luka ya. Nah, makanya perlu fungisida itu. Setelah disemprot kan harus ada fungisida sekalian untuk ini luka-luka ini. Ya. Kalau ini nih, Pak. Yang ini, Pak. Sama itu. Mikro itu kelihatan di pangkal di atas ini. Jadi seperti boron, magnesium, ya kan? Kelihatan di sini di pucuk, terutama boron di pucuk-pucuk sini. Tapi kalau dia yang seperti kalsium itu di sekitar tengah-tengah sini. Kalau di sini NP dan K. NP dan K. NP dan K kayak gitu ya. Kan ini artinya bagus. Cuman kan sekarang di sini mikronya berarti yang kurang itu. Kalau kondisi seperti ini. Nah, kalau dia keriting-keriting kayak gini kan bagus nih kondisinya. Kan hama tadi malam di mana? Ya. Lebih banyak kan? Dia kan di bawah-bawah sini, dia sudut. Dia pasti akan nusuk ke sini, disedotnya. Pada saat dia sedot itulah pertumbuhan daunnya tidak seperti ini jadinya. Oh, jadi nggak normal Tidak gitu ya? normal dia. Kalau ideal daun cabai memang harus besar atau standar Tergantung varietas. varietas masing-masing ininya kan bisa saja ini memang varietasnya daunnya kecil ya gitu.